Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengajarkan cara uji validitas dengan menggunakan Smart PLS. Perlu teman-teman ketahui bahwa uji validitas menggunakan SPSS itu jauh berbeda uji validitas dengan menggunakan Smart PLS. Baik dari cara input datanya maupun cara membaca tabel outputnya. Perlu teman-teman ketahui juga terkait dengan istilah variabel X dan Y. Juga terdapat perbedaan antara SPSS dengan Smart PLS. Kalau di SPSS, variabel X itu dengan istilah independen, variabel Y dengan istilah dependen, sedangkan untuk Smart PLS, variabel X itu eksogen dan variabel Y itu endogen. Nah, ini adalah tabulasi data yang sudah saya siapkan ya. Nah, untuk tabulasi data ini, di sini ada pernyataan dari responden. Nah, ini tidak kita pakai atau tidak kita gunakan ya, teman-teman, untuk uji validitas ya. Tidak kita gunakan. Yang kita gunakan adalah tabulasi data yang untuk mempermudah ya, mempermudah pada saat proses olah data nanti, ya indikator tersebut masuk ke variabel mana, bisa kita tambahkan di sini ya. Untuk variabel modal usaha, ini kita bisa tambahkan di depannya X1. Nah, kita bisa tambahkan variabel di depannya X1 untuk memudahkan nanti pada saat olah data. Jadi X1 itu adalah variabel modal usaha. Nah, variabel modal usaha di sini memiliki 4 indikator. Indikator yang pertama adalah struktur permodalan, kedua pemanfaatan modal tambahan, ketiga hambatan dalam mengakses modal eksternal, dan keempat adalah keadaan usaha setelah menambahkan modal. Nah, ini adalah indikator dari variabel modal usaha. Untuk berikutnya, X2. Nah, X2 juga di sini merupakan variabel volume penjualan. Kita masukkan di sini X2 untuk memudahkan nanti ya pada saat pengolahan data ya. Ya. Untuk variabel X2 ini ada 3 indikator ya. Indikator yang pertama mencapai volume penjualan, indikator yang kedua mendapatkan laba, dan indikator yang ketiga menunjang pertumbuhan perusahaan. Nah, ini sudah kita tambahi simbol X2. Kemudian variabel pendapatan, ini kita kasih Y1. Nah, oke. Variabel pendapatan di sini ada 3 indikator. Yang pertama, penghasilan yang diterima per bulan. Yang kedua, pekerjaan. Yang ketiga, beban keluarga yang ditanggung. Ya, jadi ada 3 indikator untuk variabel pendapatan. Kemudian untuk variabel keberlanjutan usaha, untuk variabel keberlanjutan usaha itu simbolnya Y2 ya. Y2 ada 4 indikator. Yang pertama, kompilasi rencana usaha. Yang kedua, mempengaruhi rencana usaha secara berkala. Yang ketiga, menambah output produksi. Dan yang keempat, menganalisis persaingan secara berkala. Oke, ini sudah kita tambah simbolnya. Ya. Nah, setelah itu kita copy di sini.
Kita copy semua pernyataan indikator. Nah, kemudian kita pindahkan ke file yang baru. Kita kopikan di sini. Nah, ini. Selanjutnya kita simpan file Excel kita ke dalam file kita beri nama data penelitian PLS 4 ya. Misalnya namanya ini ya, data penelitian PLS 4 ya. Kemudian kita simpan dalam format ini ya, CSV ini ya. Kenapa kita harus menggunakan format CSV ini? Ya, karena di Smart PLS hanya bisa membaca file dengan format CSV. Nah, ini kemudian kita klik save. Kita klik lagi OK. Ya. Kita klik yes. Nah, ini data kita sudah dalam bentuk format CSV. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke Smart PLS. Ini Smart, kita pilih yang Smart PLS 4 ya, karena saya akan mengolah data ini menggunakan Smart PLS. Ini juga ada Smart PLS 3 dan Smart PLS 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengolah data dengan menggunakan Smart PLS 4. Jadi kita klik di sini Smart PLS 4. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Smart PLS 4. Kemudian kita pilih di sini New Project. Nah, kita kasih nama New Project, misalnya penelitian ya, penelitian UMKM. Nah, kemudian kita klik Create. Terus selanjutnya kita import data file di sini ya. Nah, di sini saya simpan di sini dengan nama file adalah data penelitian PLS 4. Ya. Kita klik 2 kali. Setelah kita import data, muncul tampilan seperti ini. Nah, pastikan teman-teman di sini skalanya adalah dalam bentuk sama ya. Nah, kalau terdapat perbedaan skala ya, nanti pada saat olah data ini akan error gitu ya. Jadi, kita perlu samakan skalanya. Dengan cara kita klik sini, book change. Bagaimana caranya untuk menyamakan skala ini ya? Kita tidak perlu satu-satu ya untuk merubahnya ini. Misalnya di sini, kita rubah di sini. Nah, kita tidak perlu satu-satu, kita klik di sini aja. Pada kesempatan kali ini saya ingin menggunakan skala metrik ya. Namun teman-teman jika ingin menggunakan skala binary atau ordinal silahkan ya. Terserah teman-teman ingin menggunakan skala apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menggunakan skala metrik. Kemudian kita klik di sini, apply. Ini sudah berubah semua ya ke metrik ya teman-teman. Ini ya teman-teman skalanya sudah berubah semua ya ke metrik ya. Ya, setelah itu kita klik di sini import. Kita klik di sini import. Nah, pastikan ya teman-teman, pertanyaan indikatornya ini sama ya, 36 dan jumlah sampelnya atau respondennya 31.
Nah, dan pastikan juga untuk missing value-nya itu 0 ya. Kalau seperti ini sudah oke, sudah teman-teman cek semuanya sudah oke. Kita klik di sini back. Nah, selanjutnya kita mulai melakukan uji validitas ya. Caranya adalah kita bisa langsung klik PLS SEM yang ada di sini. Atau bisa dengan cara create model. Kita klik seperti ini. Kita pilih PLS SEM. Kita ketikkan nama misalnya validitas. Kemudian kita klik save. Nah, setelah kita save, maka tampilannya akan seperti ini. Kita harus desain dulu ya terkait dengan hubungan maupun relasinya. Nah, caranya adalah kita pilih di sini ya, variabel X, X1 S1 sampai X1 K3. Kita blok ya. Nah, kita blok di sini. Caranya adalah cara bloknya klik di X1 S1, kemudian kita tekan shift. Kita klik di X1 K3. Nah, ini otomatis sudah keblok ya. Kemudian kita tekan di sini, kemudian kita tarik di sini, kita lepas. Nah, kita masukkan di sini nama variabelnya. Nah, kita cek di kertas kerja kita variabelnya apa. Nah, variabel X1 di sini adalah modal usaha. Modal usaha. Nih, X1. Kemudian tekan enter atau kita klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Untuk merapikan ini kita klik di sini di lingkaran merah. Kemudian kita ke indikator sisi kanan ini ada simbol, kita pindahkan di sini aja. Ya, kita mau letakkan di mana ini indikator-indikatornya? Nah, kita letakkan di sisi kanan, kiri, bawah, nih atau kiri. Nah, ini. Kemudian kita klik di merah, kita tekan, kita bisa geser-geser. Nah, ini kita bisa pindahkan lagi ke depan sini ke atas. Kita bisa kecilkan di sini. Ya, teman-teman kita geser-geser di sini ya, teman-teman. Di sebelah kanan bawah di sini ya. Kita bisa zoom ya. Kita bisa maximize maupun minimize. Nah, ini. Kita bisa rapikan lagi, teman-teman. Kita geser-geser. Ya, kita rapikan. Oke. Setelah itu, kita ke variabel berikutnya, X2. Nah, caranya seperti tadi. Kita klik yang X2M1. Nih. Yang pertanyaan nomor 12. Kemudian kita menuju X2N2. Cara kita blok ya. Variabel X2 kita blok, caranya kita tekan shift. Kemudian kita klik X2. Nah, ini otomatis sudah keblok ya. Seluruh variabel X-nya.
X2M1 sampai dengan X2N2. Ya, kemudian kita klik di tengah, kita tekan, kita tarik ke lembar kerja. Nah, kita lepas. Kemudian kita cek di tabulasi data kita. Nah, variabel X2 volume penjualan. Kita kasih nama variabelnya volume penjualan. Volume penjualan X2. Oke, setelah itu kita klik OK atau kita tekan enter ya. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita rapikan ya. Kita ke sisi kanan di sini kita rapikan. Kemudian kita klik di lingkaran warna merah untuk merapikan indikatornya. Nah, kita ke tombol sisi kanan ini indikator. Nah, kita bisa rapikan. Nah, kalau terlalu besar kita bisa kecilkan ya. Nah, ini kita kecilkan, minimize. Oke. Nah, setelah itu selanjutnya kita ke variabel berikutnya Y1, E1, Y1, B3. Caranya sama, kita klik Y1, E1, kemudian kita tekan Shift, kita klik Y1, B3. Setelah itu, kita klik di tengah di sini, kita tekan, kita geser. Nah, kemudian kita lihat di kertas kerja kita, di tabulasi data, nama variabelnya, pendapatan Y1. Pendapatan Y1. Kita klik OK. Nah, ini ya. Oke, kita bisa rapikan gambar kita. Kita klik lingkaran merah, ya. Kita klik yang di sisi kanan, indikator. Nah, kita rapikan. Kita bisa geser-geser. Ya. Untuk berikutnya yang terakhir adalah variabel Y2. Nah, Y2 dari nomor 27, Y2C1 sampai nomor 35, Y2G3. Caranya sama, kita klik Y2C1, kemudian kita tekan Shift, kita tekan tombol Shift ya teman-teman ya. Kemudian kita klik Y2G3. Oke, kemudian kita klik di tengah di sini, kemudian kita tekan, kita geser ke kertas kerja. Ya, kemudian kita lepas, kita kasih nama. Kita lihat di tabulasi data, keberlanjutan usaha, Y2. Keberlanjutan usaha, Y2. Kemudian kita klik OK. Nah, ini. Kemudian kita rapikan.
Kemudian kita bisa blok di sini ya. Kita klik, kita blok. Ya, setelah kita blok, kita bisa geser-geser. Nah, sesuai dengan keinginan kita. Ya, oke. Kita bisa blok, kita klik di sini, kemudian kita tarik. Nah, blok di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, kita bisa geser-geser. Nih, mau digeser ke atas, ke bawah, gitu kita bisa geser-geser. Nah, kita bisa atur, kita bisa rapikan. Ini juga kita klik di sini, kemudian kita tarik, kita lepaskan. Nah, kemudian kita bisa geser-geser. Nah, kita bisa atur. Oke, ya di sini juga kita bisa klik di sini, kemudian di blok. Nah, kita bisa geser-geser sesuai dengan keinginan kita. Ya. Selanjutnya kita konekkan sesuai dengan tujuan penelitian kita, ya, di mana kita ingin mengetahui pengaruh secara langsung antara modal usaha. Kita klik connect ini, kita klikkan di sini, lingkaran merah, mengetahui pengaruh secara langsung antara modal usaha dengan pendapatan. Ya, kemudian kita juga ingin mengetahui pengaruh secara langsung modal usaha dengan keberlanjutan usaha. Nah, untuk selanjutnya kita juga ingin mengetahui pengaruh secara langsung antara volume penjualan dengan pendapatan. Nah, kemudian volume penjualan dengan keberlanjutan usaha. Kemudian kita ingin mengetahui juga pengaruh tidak langsung antara modal usaha dengan variabel mediasinya pendapatan terhadap keberlanjutan usaha. Oke. Oke, setelah kita konekkan semua, kemudian kita klik calculate, kita pilih PLS SEM algorithm. Oke, kemudian kita klik calculate, kita klik PLS SEM algorithm. Setelah itu, klik start calculation. Oke, jadi teman-teman, hasilnya itu langsung muncul di sini ya. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari Smart PLS. Nilainya akan muncul di sini pada setiap item jawaban responden. Nah, item X1H1 nilainya sudah ada di sini ya. X1H2 nilainya juga sudah ada di sini. Di sini juga sudah ada. Nah, tinggal kita membaca atau mengambil keputusan dari angka-angka yang sudah muncul di sini. Nah, untuk uji validitas, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu convergent validity. Dengan cara kita melihat loading factor atau outer loadingnya. Jadi data dinyatakan valid jika nilai loading factor atau outer loading lebih besar dari 0,7. Di sini menurut Hare et al. 2019. Nah, seperti ini ya nanti teman-teman. Ini ya. Yang dimaksud nilai loading factor. Jadi nilai loading factor ini harus lebih besar dari 0,7. Nah, baru item pernyataan ini dinyatakan valid. Oke, kita kembali ke kertas kerja Smart PLS. Oke, kemudian kita klik di sini. Outer loading. Kita klik list bisa nih ya.
Oke. Nah, ini akan muncul nilainya. Bisa juga kita klik langsung ke matrik. Nah, ini. Nah, akan muncul seperti ini. Terserah teman-teman ya, mau pakai matrik atau pakai list. Oke, kemudian berikut cara bacanya. Jadi untuk nilai pernyataan. Oke, berikut cara bacanya. Jadi nilai untuk item X1H1 dengan variabel modal usaha, nilainya itu 0,748. Jadi nilainya itu lebih besar dari 0,7. Jadi item pernyataan atau pertanyaan ini dinyatakan valid. Nah, di sini 0,8 untuk berikutnya 0,895, 0,839 dan seterusnya. Ini sampai X1P2 ini nilainya 0,837. Jadi variabel untuk modal usaha ini ya. Dari X1H1 sampai X1P2 ini nilainya di atas 0,7. Jadi pernyataannya atau pertanyaannya ini dinyatakan valid ya. Kemudian X1S4 ini juga di atas 0,7. Sedangkan yang berwarna merah yang di bawah 0,7 ini adalah pernyataan atau item pertanyaan nomor X1S1, X1S2 dan X1S3. Nah, ini tidak valid ya, teman-teman, karena di sini merah. Di bawah, artinya di bawah 0,7. Jadi untuk variabel modal usaha, dari pertanyaan yang ada ini ya, ada 3 yang tidak valid. Gitu. Karena kurang dari 0,7 atau di bawah 0,7. Sedangkan yang lainnya dinyatakan valid ya karena di atas 0,7. Nah, jadi seperti pernyataan di sini, data dinyatakan valid jika nilai loading faktor atau outer loading lebih besar dari 0,7. Nih. Oke. Jadi ada tiga pertanyaan atau 3 item yang tidak valid ya untuk variabel modal usaha. Untuk berikutnya, untuk variabel volume penjualan. Nah, di sini untuk variabel volume penjualan dari X2L1 nih ya sampai Y2N2 yang semuanya valid kecuali yang X2M1. Ini nilainya 0,2 jadi kurang dari 0,7 jadi tidak valid. Ya, warna merah ini tidak valid ya. Sedangkan yang lainnya X1L1, X2L2 ini di atas 0,7 nilainya jadi valid ya. X2M2, X2M3, X2N1, X2N2 ini dinyatakan valid karena nilainya di atas 0,7. Ya, oke, jadi ada satu yang tidak valid untuk variabel volume penjualan. Jadi untuk variabel volume penjualan ada satu item pertanyaan yang tidak valid yaitu X2M1. Oke. Nah, untuk berikutnya variabel pendapatan Y1 nih dapat kita lihat Y1 semuanya di atas 0,7 ya. Jadi tidak ada item pertanyaan yang nilainya di bawah 0,7 atau merah ya. Semuanya di atas 0,7. Jadi untuk variabel pendapatan ini semua
pertanyaan atau item pertanyaan itu dinyatakan valid. Oke, kita cek yang Y2. Ya. Yang Y2 ini untuk variabel keberlanjutan usaha dari Y2A1 sampai Y2O2 ini semuanya dinyatakan valid ya, karena di atas 0,7. Oke, untuk selanjutnya kita ke nilai AV-nya. Nah, di mana nilai AV masing-masing item pernyataan itu nilainya harus lebih besar dari 0,5. Ini berdasarkan pendapat Ghazali ya. Oke, kita kembali ke Smart PLS ya. Untuk nilai AV-nya kita bisa lihat di sini. Construct reliability and validity. Ini nilai AV dari 4 variabel itu semuanya di atas 0,5. Jadi pernyataannya ini dinyatakan valid. Selanjutnya kita akan menguji diskriminan validity. Nah, pada diskriminan validity kita akan melihat 3 poin. HTMT, lurker, dan cross loading. Dan korelasi antara indikator dari konstruk yang sama, monothread. Jadi nilai HTMT setiap pasangan variabel itu kurang dari 0,9. Maka evaluasi dengan diskriminan validity HTMT terpenuhi. Ini menurut pendapat Hensler. Jadi nilai HTMT-nya itu harus kurang nilai HTMT setiap pasangan variabel kurang dari 0,9. Maka evaluasi dengan diskriminan validity HTMT terpenuhi. Ini menurut pendapat Hensler. Kita cari di sini diskriminan validity. Kita klik di sini diskriminan validity. Oke, untuk HTMT kita ambil yang paling atas, HTMT metrik. Kita klik. Kita cek lagi ya dari teorinya. Jadi nilai HTMT setiap pasangan variabel harus kurang dari 0,9. Maka evaluasi dengan diskriminan validity HTMT terpenuhi. Nah, di sini kita dapat lihat ya, satu yang lebih dari 0,9, yaitu modal usaha di sini ya. Modal usaha, pendapatan terhadap modal usaha. Ini nilainya 0,9. Jadi ini tidak valid ya teman-teman. Nah, sedangkan yang lainnya, modal usaha terhadap keberlanjutan usaha 0,7 itu valid. Pendapatan terhadap keberlanjutan usaha 0,8 itu valid. Volume penjualan keberlangsungan usaha 0,7. Ini udah valid ya. Yang tidak valid adalah pendapatan terhadap modal usaha. Oke, setelah itu kita masih di diskriminan validity. Kita Fornell-Larker criterion. Nah, kita cek teorinya. Jika akar AV lebih besar dari korelasi. Kita lihat di teori ya. Nah, untuk diskriminan validity, Fornell-Larker itu nilai AV-nya itu harus lebih besar dari korelasi. Ya. Jadi AV-nya itu harus lebih besar dari korelasi. Jadi AV-nya itu harus lebih besar dari yang dihubungkan. Variabel keberlanjutan usaha itu lebih besar dari modal usaha. Kemudian dari Y1
Kemudian dari variabel pendapatan itu lebih besar dari volume penjualan. 839 itu lebih besar dari 0,727. Ini sudah bagus ya. Cuma yang di sini 0,74 ini lebih kecil dari 0,8. Ya. Kemudian yang ke sini 0,839 ini sudah bagus, lebih besar dari 0,72. Kemudian di sini besar ya. Dari 0,72 lebih kecil daripada 0,835. Jadi untuk diskriminan validity dari Fornell-Larker criterion di sini belum valid ya. Ya, hal ini karena di sini masih ada yang merah. Di sini yang di outer loading kita list ya di sini ya. Nah, di sini masih ada yang merah ya. Jadi berpengaruh kepada kriteria yang lainnya. Nah, ini masih ada yang merah. 1 2 3 4 masih ada item pernyataan yang merah dan ini belum dihapus ya. Ini solusinya yang tidak valid, item pertanyaan yang tidak valid ini dihapus ya. Nah, karena ini masih ada 4 yang merah sehingga berpengaruh terhadap yang lainnya. Nah, di sini ya, Fornell-Larker criterion. Nah, ini seharusnya nilai AV lebih besar ya daripada korelasinya. Jadi akar AV harus lebih besar daripada korelasinya ya. Nah, ini masih ada yang belum valid ya. Ini 0,839 lebih besar daripada 0,727. Ini sudah benar. Namun dari sini terus naik lagi 0,846. Harusnya yang di sini harus lebih kecil ya daripada di atasnya. Gitu. Jadi untuk kriteria penilaian Fornell-Larker criterion ini belum valid. Ya. Oke, selanjutnya diskriminan validity dengan cross loading. Oke, kita lihat cross loadingnya. Nah, kita lihat di sini cross loadingnya. Nah, diskriminan validity dengan cross loading. Jadi, cara bacanya adalah maka X1 ini harus lebih besar nilainya daripada samping kiri maupun samping kanan. Nah, ini ya, X1 ini harus nilainya lebih besar ya dari variabel yang lainnya di samping kirinya maupun samping kanannya. Nah, kita cek ya teman-teman. Nah, di sini masih ada yang belum valid ya. Nih, X1 S2. Ini variabel X1-nya modal usaha 0,3, Y2-nya 0,423, dan pendapatannya 0,4. Ya, ini masih ada yang belum valid. Oke, kemudian X2-nya. X2 di sini ya, teman-teman ya. Kita cek di sini. Untuk nilai X2 ini harus lebih besar dari variabel sebelah kirinya. Ini variabel Y1. Kita lihat di sini variabel Y1. Variabel Y1 harus lebih besar dari variabel modal usaha dan variabel volume penjualan. Y1.
Ya, oke, setelah kita perhatikan semuanya sudah lebih besar ya dari variabel kanan kirinya ya, baik modal usaha maupun volume untuk cross loadingnya dinyatakan valid semua ya. Kemudian Y2, ini Y2 dari sini kita lihat apakah semuanya lebih besar. Oke, untuk variabel Y2 juga sudah valid semua untuk cross loadingnya ya. Jadi untuk Y1, Y2 sudah valid semua. Yang masih belum valid adalah X1. Nah, ini X1. Nih, X1 untuk item X1S2 ya, ini nilainya lebih rendah daripada ini variabel lainnya gitu. Jadi ini belum valid. Ya, ada satu untuk X1 ada satu item pernyataan yang belum valid. Dilihat dari cross loading ini yaitu X1S2 ya. Oke, untuk item ini ya S2 ini masih ada yang belum valid ya karena di sini X2M2 0,825. Nah, karena variabel pendapatan ini yang sebelah kiri lebih besar dari volume penjualan. Lebih besar dari volume penjualan. Gitu. Jadi ini belum dinyatakan valid ya. Kenapa ada yang belum valid? Ini karena tadi ya pengaruh dari angka merah dari sini ya, Lis ya. Nah, pengaruh dari sini. Nah, teman-teman, jadi untuk uji validitas kita sudah mengetahui caranya ya. Mana-mana yang dinyatakan valid ya ataupun tidak valid ya. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya dengan item pernyataan yang tidak valid atau berwarna merah ini gitu ya? Apakah kita gunakan lagi atau kita hapus saja gitu ya? Oke, nah bagaimana cara menghapusnya? Nah, untuk item pernyataan yang berwarna merah ini ya, ini kan tidak valid nih. Nah, yang tidak valid nanti kita hapus saja gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk menghapus kuesioner pernyataan responden di sistem Smart PLS ya? Jangan kemana-mana, tunggu tutorial berikut ini. Item yang tidak valid. Nah, kita catat dulu X1S1. X1S1. Ada 3 ya. X1S1, X1S2, X1S3. Ini tidak valid ya tiga-tiganya. Kemudian di sini kita dapat lihat X2M1. Kita lihat X2M1 ya. X2M1. Nah, ini adalah item yang tidak valid. Jadi ada 4 ya. Nah, ya, oke. Setelah itu kita kembali ke gambar. Ya, oke. Kita kita cari item yang tidak valid ya. Kita besarkan biar nggak salah.
Kita besarkan gambarnya. Oke, tadi X ya. Yang tidak valid adalah yang tidak valid adalah sini X1, S1, X1, S2, X1, S3 dan X2, M1. Untuk variabel X1 yang tidak valid ada S1, S2, S3. Oke, kita cari variabel kita cari item pertanyaan tadi yang tidak valid, kita klik di sini. Oke, kita klik di sini. Ya, kita delete nih, kita klik di sini delete ya. Kita cek lagi X1 S1, X1 S2, X1 S3. Kita nah, ini ya tombol delete ya di sini ya, teman-teman. X1 S3. Nah, kemudian X2 M1. X2 M1 ini. Kita klik di sini. Nah, oke. Kemudian sudah selesai. Kita rapikan lagi. Ya, kita rapikan. Biar rapi ya, tidak berantakan. Oke, 4 item tadi sudah dihapus ya, teman-teman. Jadi, 4 item yang tidak valid tadi sudah dihapus ya. Nah, untuk selanjutnya, ini kita rapikan ya. Ini kita bisa rapikan nih, kita atur lagi tata letaknya. Nah, biar bagus. Oke, setelah itu kita klik calculate lagi. Kita klik di sini. PLS SEM algorithm. Ya, kita nggak usah kotak-kutik yang di atas ini, langsung kita klik saja. Ya, kita tidak usah kotak-katik yang di sini, kita langsung klik saja Start Calculation. Ya, kita cek. Kita cek di gambarnya ya, bisa kita cek di gambarnya ya. Apakah semuanya valid atau masih ada yang tidak valid? Oke, kita lihat nilai outer loadingnya atau loading faktornya. Di sini semuanya sudah di atas 0,7. Oke. Nah, yang artinya semua item sudah valid. Jadi tidak ada lagi item yang tidak valid ya. Nah, kita cek lagi ya teman-teman ya. Dari hasil order loadingnya. Kita cek lagi. Nah, setelah dihapus untuk item pernyataan yang tidak valid tadi, kita setelah itu kita calculate, kemudian sudah ketemu lagi hasilnya. Nah, kita cek lagi order loadingnya di sini. Kita list, kita klik list. Nah, kita cek apakah masih ada yang merah atau masih ada yang di bawah 0,7. Nah, setelah kita cek tidak ada ya. Nah, hasilnya semuanya sudah
di atas 0,7. Jadi tidak ada yang merah lagi. Nah, ini ya. Oke. Kemudian kita cek lagi dari diskriminan validity. Nah, ini kita klik di sini. Kita lihat ini untuk HTMT. Setelah itu kita cek diskriminan validity. Nah, kita cek HTMT-nya ya, dari matrik ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di teorinya bahwa nilai HTMT setiap pasangan variabel itu kurang dari 0,9. Maka evaluasi dengan diskriminan validity HTMT terpenuhi. Nah, ini ya. Kita cek di sini. Nah, di sini semuanya nilainya sudah kurang dari 0,9 ya nilainya ya di sini. Pasangan variabel kurang dari 0,9 ya. Oke, kemudian cross loading ya. Kita bisa lihat di sini ya. Item korelasi lebih tinggi dengan variabel yang diukurnya, maka evaluasi diskriminan validity Oke, untuk nilai Y1 ini dapat kita ketahui bahwa nilainya lebih tinggi ya dari variabel di kirinya X1 dan variabel kanannya X2. Jadi ini terpenuhi ya. Kemudian kita cek Y2. Oke, untuk variabel Y2 nih. Untuk variabel Y2 dapat kita ketahui di sini Y2. Nah, variabel Y2 itu lebih tinggi nilainya dari variabel di samping kanannya X1 ya. Jadi terpenuhi ya. Jadi item pernyataan kuesioner penelitian ini semuanya valid ya dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya ya. Oke, rekan-rekan mahasiswa tetap semangat untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi. Oke, semoga sukses dan untuk rekan-rekan mahasiswa tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian kita klik calculate. Kita klik PLSM algorithm. Setelah itu, klik start calculation. Oke, jadi teman-teman, hasilnya itu langsung muncul di sini ya. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari Smart PLS. Nilainya akan muncul di sini pada setiap item jawaban responden. Nah, item X1H1 nilainya sudah ada di sini ya. X1H2 nilainya juga sudah ada di sini. Di sini juga sudah ada. Tinggal kita membaca atau mengambil keputusan dari angka-angka yang sudah muncul di sini. Nah, untuk uji validitas, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu convergent validity. Dengan cara kita melihat loading factor atau outer loadingnya. Jadi data dinyatakan valid jika nilai loading factor atau outer loading lebih besar dari 0,7. Di sini menurut Hare et al. 2019. Nah, seperti ini ya nanti teman-teman. Ini ya. Yang dimaksud nilai loading factor. Jadi nilai loading factor ini harus lebih besar dari 0,7.
0,7. Nah, baru item pernyataan ini dinyatakan valid. Oke, kita kembali ke kertas kerja Smart PLS. Oke, kemudian kita klik di sini. Outer loading. Kita klik list bisa nih ya. Oke. Nah, ini akan muncul nilainya. Bisa juga kita klik langsung ke matrik. Nah, ini. Nah, akan muncul seperti ini. Terserah teman-teman ya, mau pakai matrik atau pakai list. Oke, kemudian berikut cara bacanya. Jadi untuk nilai pernyataan. Oke, berikut cara bacanya. Jadi nilai untuk item X1H1 dengan variabel modal usaha, nilainya itu 0,748. Jadi nilainya itu lebih besar dari 0,7. Jadi item pernyataan atau pertanyaan ini dinyatakan valid. Nah, di sini 0,8 untuk berikutnya 0,895, 0,839 dan seterusnya. Ini sampai X1P2 ini nilainya 0,837. Jadi variabel untuk modal usaha ini ya. Dari X1H1 sampai X1P2 ini nilainya di atas 0,7. Jadi pernyataannya atau pertanyaannya ini dinyatakan valid ya. Kemudian X1S4 ini juga di atas 0,7. Sedangkan yang berwarna merah yang di bawah 0,7 ini adalah pernyataan atau item pertanyaan nomor X1S1, X1S2 dan X1S3. Nah, ini tidak valid ya, teman-teman, karena di sini merah. Di bawah, artinya di bawah 0,7. Jadi untuk variabel modal usaha, dari pertanyaan yang ada ini ya, ada 3 yang tidak valid. Gitu. Karena kurang dari 0,7 atau di bawah 0,7. Sedangkan yang lainnya dinyatakan valid ya karena di atas 0,7. Nah, jadi seperti pernyataan di sini, data dinyatakan valid jika nilai loading faktor atau outer loading lebih besar dari 0,7. Nih. Oke. Jadi ada tiga pertanyaan atau 3 item yang tidak valid ya untuk variabel modal usaha. Untuk berikutnya, untuk variabel volume penjualan. Nah, di sini untuk variabel volume penjualan dari X2L1 nih ya sampai Y2N2 yang semuanya valid kecuali yang X2M1. Ini nilainya 0,2 jadi kurang dari 0,7 jadi tidak valid ya, warna merah ini tidak valid ya. Sedangkan yang lainnya X1L1, X2L2 ini di atas 0,7 nilainya jadi valid ya. X2M2, X2M3, X2N1, X2N2 ini dinyatakan valid karena nilainya di atas 0,7. Ya, oke, jadi ada satu yang tidak valid untuk variabel volume penjualan. Jadi untuk variabel volume penjualan ada satu item pertanyaan yang tidak valid yaitu X2M1. Oke.
Nah, untuk berikutnya, variabel pendapatan Y1, nih dapat kita lihat Y1 semuanya di atas 0,7 ya, jadi tidak ada item pertanyaan yang nilainya di bawah 0,7 atau merah ya, semuanya di atas 0,7. Jadi untuk variabel pendapatan, ini semua pertanyaan atau item pertanyaan itu dinyatakan valid. Oke, kita cek yang Y2. Ya, yang Y2 ini untuk variabel keberlanjutan usaha dari Y2A1 sampai Y2O2 ini semuanya dinyatakan valid ya, karena di atas 0,7. Oke, untuk selanjutnya kita ke nilai AV-nya. Nah, di mana nilai AV masing-masing item pernyataan itu nilainya harus lebih besar dari 0,5. Ini berdasarkan pendapat Ghazali ya. Oke, kita kembali ke Smart PLS. Ya. Untuk nilai AV-nya kita bisa lihat di sini. Construct reliability and validity. Ini nilai AV dari 4 variabel itu semuanya di atas 0,5. Jadi pernyataannya ini dinyatakan valid. Selanjutnya kita akan menguji diskriminan validity. Nah, pada diskriminan validity kita akan melihat 3 poin. HTMT, Clarker, dan cross loading. Dan korelasi antara indikator dari konstruk yang sama, monothread. Jadi nilai HTMT setiap pasangan variabel itu kurang dari 0,9. Maka evaluasi dengan diskriminan validity HTMT terpenuhi. Ini menurut pendapat Hensler. Jadi nilai HTMT-nya itu harus kurang nilai HTMT setiap pasangan variabel kurang dari 0,9. Maka evaluasi dengan diskriminan validity HTMT terpenuhi. Ini menurut pendapat Hensler. Kita cari di sini diskriminan validity. Kita klik di sini diskriminan validity. Oke, untuk HTMT kita ambil yang paling atas, HTMT metric. Kita klik. Kita cek lagi ya dari teorinya. Jadi, nilai HTMT setiap pasangan variabel harus kurang dari 0,9. Maka evaluasi dengan diskriminan validity HTMT terpenuhi. Nah, di sini kita dapat lihat ya, satu yang lebih dari 0,9, yaitu modal usaha di sini ya. Modal usaha, pendapatan terhadap modal usaha. Ini nilainya 0,9. Jadi ini tidak valid ya teman-teman. Nah, sedangkan yang lainnya, modal usaha terhadap keberlanjutan usaha 0,7 itu valid. Pendapatan terhadap keberlanjutan usaha 0,8 itu valid. Volume penjualan keberlangsungan usaha 0,7. Ini udah valid ya. Yang tidak valid adalah pendapatan terhadap modal usaha. Oke, setelah itu kita masih di diskriminan validity. Kita Cornell-Clarker criterion. Nah, kita cek teorinya. Jika akar AV lebih besar dari korelasi. Kita lihat di teori ya. Nah, untuk diskriminan validity, Cornell-Clarker itu
nilai AV-nya itu harus lebih besar dari korelasi. Ya. Jadi AV-nya itu harus lebih besar dari korelasi. Jadi AV-nya itu harus lebih besar dari yang dihubungkan. Variabel keberlanjutan usaha itu lebih besar dari modal usaha. Kemudian dari Y1, kemudian dari variabel pendapatan itu lebih besar dari volume penjualan. 839 itu lebih besar dari 0,727. Ini sudah bagus ya. Cuma yang di sini 0,74 ini lebih kecil dari 0,8. Ya. Kemudian yang ke sini 0,839 ini sudah bagus, lebih besar dari 0,72. Kemudian di sini besar ya, dari 0,72 lebih kecil daripada 0,835. Jadi untuk diskriminan validity dari Warner-Larker criterion di sini belum valid ya. Ya, hal ini karena di sini masih ada yang merah. Di sini yang di outer loading kita list ya di sini ya. Nah, di sini masih ada yang merah ya. Jadi berpengaruh kepada kriteria yang lainnya. Nah, ini masih ada yang merah. 1 2 3 4 masih ada item pernyataan yang merah dan ini belum dihapus ya. Ini solusinya yang tidak valid, item pernyataan yang tidak valid ini dihapus ya. Nah, karena ini masih ada 4 yang merah sehingga berpengaruh terhadap yang lainnya. Nah, di sini ya, Warner-Larker criterion. Nah, ini seharusnya nilai AV lebih besar ya daripada korelasinya. Jadi akar AV harus lebih besar daripada korelasinya ya. Nah, ini masih ada yang belum valid ya. Ini 0,839 lebih besar daripada 0,727. Ini sudah benar. Namun dari sini terus naik lagi 0,846. Harusnya yang di sini harus lebih kecil ya daripada di atasnya. Gitu. Jadi untuk kriteria penilaian Warner-Larker criterion ini belum valid. Ya. Oke, selanjutnya diskriminan validity dengan cross loading. Oke, kita lihat cross loadingnya. Nah, kita lihat di sini cross loadingnya. Nah, diskriminan validity dengan cross loading. Jadi, cara bacanya adalah maka X1 ini harus lebih besar nilainya daripada samping kiri maupun samping kanan. Nah, ini ya, X1 ini harus nilainya lebih besar ya dari variabel yang lainnya di samping kirinya maupun samping kanannya. Nah, kita cek ya teman-teman. Nah, di sini masih ada yang belum valid ya. Nih, X1 S2. Ini variabel X1-nya modal usaha 0,3, Y2-nya 0,423, dan pendapatannya 0,4. Ya, ini masih ada yang belum valid. Oke, kemudian X2-nya. X2 di sini ya, teman-teman ya. Kita cek di sini. Untuk nilai X2 ini harus lebih besar dari variabel sebelah kirinya. Ini variabel Y1
Kita lihat di sini variabel Y1. Variabel Y1 harus lebih besar dari variabel modal usaha dan variabel volume penjualan. Y1. Ya, oke, setelah kita perhatikan, semuanya sudah lebih besar ya dari variabel kanan kirinya ya, baik modal usaha maupun volume. Untuk cross loadingnya dinyatakan valid semua ya. Kemudian Y2, ini Y2 dari sini kita lihat apakah semuanya lebih besar. Oke, untuk variabel Y2 juga sudah valid semua untuk cross loadingnya ya. Jadi untuk Y1, Y2 sudah valid semua. Yang masih belum valid adalah X1. Nah, ini X1. Nih, X1 untuk item X1S2 ya, ini nilainya lebih rendah daripada ini variabel lainnya gitu. Jadi ini belum valid. Ya, ada satu untuk X1 ada satu item pernyataan yang belum valid. Dilihat dari cross loading ini yaitu X1S2 ya. Oke, untuk item ini ya S2 ini masih ada yang belum valid ya karena di sini X2M2 0,825. Nah, karena variabel pendapatan ini yang sebelah kiri lebih besar dari volume penjualan. Lebih besar dari volume penjualan. Gitu. Jadi ini belum dinyatakan valid ya. Kenapa ada yang belum valid? Ini karena tadi ya pengaruh dari angka merah dari sini ya, Lis ya. Nah, pengaruh dari sini. Nah, teman-teman, jadi untuk uji validitas kita sudah mengetahui caranya ya. Mana-mana yang dinyatakan valid ya ataupun tidak valid ya. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya dengan item pernyataan yang tidak valid atau berwarna merah ini gitu ya. Apakah kita gunakan lagi atau kita hapus saja gitu ya. Oke, nah bagaimana cara menghapusnya? Nih, untuk item pernyataan yang berwarna merah ini ya, ini kan tidak valid nih. Nah, yang tidak valid nanti kita hapus saja gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk menghapus kuesioner pernyataan responden di sistem Smart PLS ya? Jangan kemana-mana, tunggu tutorial berikut ini. Item yang tidak valid. Nah, kita catat dulu X1 S1. X1 S1. Ada 3 ya. X1 S1, X1 S2, X1 S3. Ini tidak valid ya tiga-tiganya. Kemudian di sini kita dapat lihat X2M1. Kita lihat X2M1 ya. X2M1. Nah, ini adalah item yang tidak valid. Jadi ada 4 ya. Nah, ya, oke. Setelah itu kita kembali ke gambar.
Ya, oke. Kita kita cari item yang tidak valid ya. Kita besarkan biar nggak salah. Kita besarkan gambarnya. Oke. Tadi X ya. Yang tidak valid adalah oke, yang tidak valid adalah sini X1, S1, X1, S2, X1, S3 dan X2, M1. Untuk variabel X1 yang tidak valid ada S1, S2, S3. Oke, kita cari variabel kita cari item pertanyaan tadi yang tidak valid, kita klik di sini. Oke, kita klik di sini. Ya, kita delete nih, kita klik di sini delete ya. Kita cek lagi X1 S1, X1 S2, X1 S3. Kita nah, ini ya tombol delete ya di sini ya teman-teman. X1 S3. Nah, kemudian X2 M1. X2 M1 ini. Kita klik di sini. Nah, oke. Kemudian sudah selesai. Kita rapikan lagi. Ya, kita rapikan. Biar rapi ya, tidak berantakan. Oke, 4 item tadi sudah dihapus ya, teman-teman. Jadi, 4 item yang tidak valid tadi sudah dihapus ya. Nah, untuk selanjutnya, ini kita rapikan ya. Ini kita bisa rapikan nih, kita atur lagi tata letaknya. Nah, biar bagus. Oke, setelah itu kita klik calculate lagi. Kita klik di sini. PLS SEM algorithm. Ya, kita nggak usah kotak-kutik yang di atas ini, langsung kita klik saja. Ya, kita tidak usah kotak-katik yang di sini, kita langsung klik saja Start Calculation. Ya, kita cek. Kita cek di gambarnya ya, bisa kita cek di gambarnya ya. Apakah semuanya valid atau masih ada yang tidak valid? Oke, kita lihat nilai outer loadingnya atau loading faktornya. Di sini semuanya sudah di atas 0,7. Oke. Nah, yang artinya semua item sudah valid. Jadi tidak ada lagi item yang tidak valid ya. Nah, kita cek lagi ya teman-teman ya. Dari hasil order loadingnya. Kita cek lagi. Nah, setelah dihapus untuk item pernyataan yang tidak valid tadi, kita setelah itu kita calculate, kemudian sudah ketemu lagi hasilnya. Nah, kita cek lagi
order loadingnya di sini. Kita klik list. Nah, kita cek apakah masih ada yang merah atau masih ada yang di bawah 0,7. Nah, setelah kita cek tidak ada ya. Nah, hasilnya semuanya sudah di atas 0,7. Jadi tidak ada yang merah lagi. Nah, ini ya. Oke. Kemudian kita cek lagi dari diskriminan validity. Nah, ini kita klik di sini. Kita lihat ini untuk HTMT. Setelah itu kita cek diskriminan validity. Nah, kita cek HTMT-nya ya dari matrik ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di teorinya bahwa nilai HTMT setiap pasangan variabel itu kurang dari 0,9. Maka evaluasi dengan diskriminan validity HTMT terpenuhi. Nah, ini ya. Kita cek di sini. Nah, di sini semuanya nilainya sudah kurang dari 0,9 ya nilainya ya di sini. Pasangan variabel kurang dari 0,9 ya. Kemudian cross loading ya. Kita bisa lihat di sini ya. Item korelasi lebih tinggi dengan variabel yang diukurnya, maka evaluasi diskriminan validity Oke, untuk nilai Y1 ini dapat kita ketahui bahwa nilainya lebih tinggi ya dari variabel di kirinya X1 dan variabel kanannya X2. Jadi ini terpenuhi ya. Kemudian kita cek Y2. Oke, untuk variabel Y2 nih. Untuk variabel Y2 dapat kita ketahui di sini Y2. Nah, variabel Y2 itu lebih tinggi nilainya dari variabel di samping kanannya X1 ya. Jadi terpenuhi ya. Jadi item pernyataan kuesioner penelitian ini semuanya valid ya dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya ya. Oke, rekan-rekan mahasiswa tetap semangat untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi. Oke, semoga sukses dan untuk rekan-rekan mahasiswa tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.